Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada ibadah keluarga pada hari ini, hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020. Mari kita berdoa, minta pertolongan Roh Kudus agar Dia yang bekerja dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak, terima kasih mengumpulkan kami kembali pada hari ini. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus, dan kebenaran-Mu menjadi kekuatan, menjadi damai sejahtera kami dalam segala hal. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik, saudara-saudari, tema pada sore hari ini yang akan kita bahas bersama dari kebenaran firman Tuhan adalah kesehatan mental. Jadi kesehatan tubuh, jiwa, dan roh. Tapi kita mau bicara soal jiwa, bicara soal kejiwaan kita. Bagaimana kabar Anda? Selama 2 bulan ini ya, 2 bulan 1 minggu, 9 minggu, kita sebagian besar sudah menghabiskan waktu kita di rumah. Memang kita keluar kalau perlu ya, saya kadang-kadang ke rumah, saya kadang keluar, tuh ada keperluan, atau ya bertemu dengan seseorang sudah mulai jarang sekarang, sesekali, itu pun jarang sekali. Tapi keadaan memang sudah tidak seperti biasa. Bagaimana kabar kejiwaan Bapak Ibu Saudari? Apakah baik-baik saja? Atau stres? Ya kita harus memperhatikan kesehatan jiwa kita, mental juga kita. Tubuh, ya, apakah Anda tidurnya teratur? Apakah Anda tidurnya mulai tiap malam jam 1? Atau anak-anak muda mulai banyak main game sampai jam 2-3 pagi? Itu nggak membantu kejiwaan kita sekali. Sama sekali. Mari kita sebelum bahas itu lebih lanjut, kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Saya akan bacakan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 24, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus di sini berbicara sekali lagi tentang bahwa dia ingin agar kita memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita. Memang kita sudah pernah membahas ayat ini dahulu kala, nggak dahulu kala sekali ya, beberapa minggu yang lalu. Tetapi kita akan lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita tahu kalau ayat 19 di atasnya kan R-nya huruf besar ya, jadi terus dari Roh Kudus. Tapi di sini kita bicara tentang roh di dalam diri kita, di mana Roh Kudus itu tinggal. Kita berbicara kepada Tuhan seperti itu ya. Jadi bahwa kita tidak bisa mengesampingkan semua aspek dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Begitu. Sekali lagi saya ulangi sekali lagi, banyak teolog yang bicara tentang dikotomi, bahwa kita yang terdiri dari tubuh, jiwa. Jiwa dan roh itu sama saja. Ya, jiwa dan kesadaran nurani, consciousness itu dipengaruhi oleh roh. Dipengaruhi oleh Roh Kudus. Tapi juga banyak teolog dan orang Kristen yang percaya kita trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh. Sebetulnya bagi saya nggak masalah, tapi saya lebih cenderung ke trikotomi tubuh, jiwa, dan roh. Seperti itu ya. Karena ada distingsi pembedaan yang jelas dalam satu perikop ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan di situ, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Seluruhnya itu apa? Yang dikuduskan ya. Jadi kita tidak bisa hanya bicara tentang rohani saja ya, ingat ya. Semua harus holistik, karena firman Tuhan bicara keseluruhan. Misalnya kalau di tengah pandemi seperti ini, Anda merasa seperti sendiri. Anda mungkin merasa seperti stres, tidak bisa tidur. Dan karena Anda stres, Anda meluangkan waktu untuk hal-hal, berusaha untuk menyingkirkan kebosanan, nonton drakor misalnya, drama Korea, nonton main game Mobile Legends misalnya, atau melakukan segala hal untuk membunuh rasa bosan. Ya itu wajar saja. Tapi ingat,
Kita memiliki tubuh yang bisa capek. Kalau tubuh kita capek, jiwa kita juga berprosesnya tidak baik. Dan ketika kita tubuh capek, jiwa juga jadi gundah gulana menghadapi realitas seperti ini. Dan ingat, si iblis akan menyemburkan kebohongan-kebohongan, kepanikan, ketakutan. Maka roh kita juga jadi lemah. Mungkin Anda berdoa, membaca firman Tuhan seperti nggak dapat apa-apa. Mungkin Anda sedang berdoa seperti rasanya Tuhan nggak jawab-jawab. Gitu ya. Ada seseorang yang berkata, buat apa kita doa-doa gitu, berlutut-berlutut sampai jengking-jengking, coronanya nggak pergi-pergi. Bapak saudari, corona itu bukan disebabkan oleh Tuhan. Corona itu disebabkan oleh kefasikan manusia. Dan Tuhan izinkan itu. Tuhan kadang izinkan sesuatu terjadi. Karena kefasikan manusia. Jadi, tentang alam yang berantakan, hewan-hewan yang liar yang sudah ditangkap di pasar-pasar hewan di seluruh Asia Tenggara ya, di Kamboja ada, Thailand ada, di Cina terutama ya, epicentrumnya pandemi corona ini, di Manado juga ada, di Jogja ini juga ada pasar Ngasem sekarang pindah ke selatan ya. Itu hewan-hewan yang sebetulnya bukan makanan ya. Kalau Anda tahu di Manado dimakan ya, seperti itu. Katanya teorinya virus itu berpindah dari makanan hewan-hewan najis itu ya, yang menurut hukum Taurat ya. Hukum hewan-hewan liar yang seharusnya tidak dimakan itu tetap harusnya ada di alam liar, tidak di domestik, tidak dipelihara, itu virusnya pindah. Memang kita nggak masalah bicara soal makanan sekarang ya, pada masa gereja seperti ini, masa karunia seperti ini. Tetapi memang ada alasan kenapa hukum Taurat itu membicarakan kenapa nggak boleh makan landak, kenapa nggak boleh makan hewan-hewan liar yang lain. Ya ada maksudnya. Seperti itu. Dan kefasikan manusia mengizinkan itu hewan dibawa, diselundupkan, dimakan, dicari kulitnya, di ini tulangnya begitu. Dan akibatnya ya akhirnya seperti ini, ada perpindahan transmisi dari hewan ke manusia. Seperti itu. Nanti kita dibombardir dengan berita-berita seperti itu. Kalau tubuh capek, jiwa kita capek lemah. Udah nggak bisa tidur, Bapak Ibu Saudari. Mungkin sudah mulai keganggu jiwa kita. Nah, Bapak Ibu Saudari, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, semoga, ya seluruhnya ya, ayat 23, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Belum kan? Ya. Tapi yang menarik, ayat 24 berkata, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Ya. Jadi, selama kita masih hidup sekarang ini, firman Tuhan berkata, terpelihara tubuh, jiwa, dan rohnya sampai nanti Yesus datang. Siapa yang memelihara? Tuhan Yesus. Lalu kita ada, terus kita bilang, wah kan Tuhan dah pelihara. Ya enggak, kita juga punya kehendak bebas. Kita juga ambil bagian di dalamnya. Seperti itu. Kalau Anda mulai nggak bisa tidur, hati-hati Bapak Ibu Saudari. Mungkin jiwa kita mulai terganggu. Orang yang paling parah, sampai ada halusinasi ya. Kita belajar dari konseling seperti ini. Bapak Ibu Saudari, saya mau tanya, kapan terakhir kali Anda curhat? Saya mau tanya, seminggu ini, waktu Anda berbeban berat, Anda tentu saja berdoa kepada Tuhan. Harus. Tapi juga harus Anda itu sharing kepada orang lain. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segala akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu adalah apa? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudari, yang nomor 1 itu biasanya kita angkat tinggi-tinggi. Ya toh, rohani toh? Ya roh. Yang nomor 2 sesama manusia, ya oke. Yang terakhir, seperti dirimu sendiri. Lali Bapak Ibu Saudari, Anda nggak mengasihi diri. Anda nolong banyak orang, berdoa untuk banyak orang. So boleh nongol kowe. Anda dengerin curhat banyak orang, siapa yang dengerin curhat Anda? Firman Tuhan dari hukum terutama itu di Matius itu bicara 3 hal. Tuhan, sesama, dan kita. Sing buri ini yang terakhir ini lo sering dilupakan. Akibatnya banyak orang Kristen yang stres, depresi.
Mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Anda tidak bisa mengasihi sesama kalau nggak bisa mengasihi diri sendiri. Anda tidak bisa mengasihi sesama manusia kalau tidak mengasihi diri sendiri. Kalau tidak bisa mengasihi sesama manusia, bohong bisa mengasihi Tuhan. Memang Tuhan terlebih dahulu ya. Semuanya itu jadi satu. Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda mengasihi sesama Anda. Kalau Anda mengasihi sesama Anda harusnya mengasihi diri sendiri. Yang nomor 3 ini. Kadang karena kita berpikir rohani, jadi yang nomor 3 ini kadang kita lupa. Memang kita harus berkorban, ya jelas itu. Kasih, itu pasti berkorban. Tapi kasih juga mengasihi diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kenapa banyak pendeta orang Kristen stres, depresi? Karena kecapean. Melayani, iya pasti. Tapi kasihlah diri sendiri. Seperti itu. Dan kalau kita lihat bahwa tubuh, jiwa, dan roh harus terpelihara sempurna. Dan kita ikut ambil bagian di dalamnya dengan hukum yang terutama tadi. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia, dan kasihlah dirimu sendiri. Caranya gimana nomor 2 ini? Kasihlah sesama manusia dan mengasihi diri sendiri. Sama seperti hukum yang sama dengan itu. Seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ayat 24 berkata, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga yang akan mengenapinya. Bagaimana cara mengenapinya? Kasihlah Tuhan, kasihlah sesama, kasih diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah alasan kenapa kadang di dalam pemuda, dalam pemuritan bapak-bapak, saya selalu luangkan waktu untuk kadang kalau ada yang mau berbicara dengan saya secara pribadi, silahkan. Dan selalu ada. Dan istilahnya saya sediakan waktu untuk mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudari, Anda tidak perlu jadi psikiater yang hebat. Kalau Anda punya kesempatan untuk kuliah konseling, bagus, saya dukung itu ya. Jemaat, ada kesempatan ambil. Tapi tugas kita tuh apa? Mendengarkan. Tugas kita adalah mendengarkan. Mendengarkan orang lain. Ibu-ibu di rumah, sudah ada yang dengarkan Anda belum? Kalau Anda bisa WA-WA-an, Bo, ya, oh. Ya. Ibu-ibu ada yang mungkin saling cerita. Bukan gosip loh ya, bukan cerita. Nah, tapi ada syaratnya. Bukan Anda ngomong, oh harusnya begini, harusnya begitu gitu. Kadang kita mendengarkan, tetapi selalu kecepatan buat kesimpulan. Padahal waktu orang itu didengarkan, itu sudah 50% sudah jalan menuju pemulihan. Ya, saya juga punya teman yang cerita segala pergumulan saya punya. Semua orang harus punya. Kenapa biasanya kalau enggak, tubuh, jiwa, dan roh kita enggak terpelihara, ya, dan ingat kita ikut ambil bagian di dalamnya dengan prinsip hukum terutama, maka nanti kita akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Stres, kurang tidur, ya, akhirnya berkata mungkin, wah saya nggak dapat apa-apa. Saya seperti mati rasa, seperti itu. Kecewa, gitu ya. Anda harus berbicara. Harus semua orang, nggak terkecuali. Nah, prinsipnya seperti apa? Kita mau lihat sedikit sebagai penutup di Yakobus, ya, pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat 13, ya. Yakobus pasal 5 ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, memang ini bicara tentang satu orang, dua orang. Tapi ini sebetulnya bicara tentang saudara-saudara dalam Tuhan. Ya. Kalau ada yang menderita, ya, yang lain mendengarkan, mendoakan. Gitu. Seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini menarik. Ingat ya, kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan kalau kita misalnya punya masalah, ya, terus kita ngomong, terus kalau ada orang lain punya masalah, datang kepada kita, oke? Datang kepada kita, dan dia menceritakan sesuatu.
Sebelum selesai cerita, kita udah kasih, ya saya akan doakan, ini saya kasih ayat. Menurut Bapak Ibu Saudari gimana? Nggak ada yang salah dengan doa dan ayat. Tetapi Anda itu perlu mengasihi dengan mengorbankan waktu untuk tidak buru-buru. Orang ini mungkin cuma perlu didengarkan saja. Setelah itu baru diajak berdoa. Bapak Ibu Saudari, saya ingat saya punya teman dulu waktu pelayanan misi yang mau meluangkan waktu 1,5 jam cuma untuk mendengarkan air mata saya, mendengarkan keluh kesah saya. Karena saya melayani Tuhan, tapi mental saya, jiwa saya stres, hampir gila mungkin dulu. Gila saya dulu. Bapak Ibu Saudari jangan salah, pendeta hamba Tuhan itu nggak sempurna. Banyak pendeta-pendeta hamba Tuhan itu yang merasa bebannya berat sekali. Dan akhirnya jaim. Saya sudah mengalami yang buruk waktu saya jaim. Ya, waktu saya dulu jadi pemimpin di pelayanan misi. Saya mikir, oh lama-lama iso edan saya ini. Orang banyak cerita sama saya nggak ada yang mau. Saya nggak ada orang yang mau. Saya bisa cerita. Yang sama-sama apa? Menderita bersama saya, mendoakan saya. Yang sama-sama apa? Waktu saya senang, dia menyanyi. Jangan waktu saya senang, dia malah marah. Atau waktu saya menderita, malah dia senang. Wah, kacau ini. Ya. Lalu apa yang 14, kalau ada seorang janda kami yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan kita serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Bicara juga sakit fisik ya, tubuh. Tadi sakit jiwa, rohani ya. Nah, yang ini rohani. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Dosanya diampuni. Ini juga masalah tubuh aja, tapi jiwa dan roh ya. Dosa, perbuatannya, jadi tubuhnya. Holistik Bapak Ibu dari tubuh, jiwa dan roh. Karena itu, hendaklah, ayat 16, perhatikan baik-baik, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sembuh apanya? Sembuh tubuhnya, sembuh jiwanya, sembuh roh. Saling mengaku dosa itu. Saling cerita. Aku stres tenang. Aku kayak raiso. Wis biasanya metu-metu saya raiso. Ingat bahwa episode bukan menggosip, tapi luangkan paket data WA Anda itu untuk saling mendengarkan orang cerita satu dengan yang lain. Gak usah kasih nasihat dulu. Prinsip konseling adalah jangan beri nasihat terburu-buru, satu. Yang kedua, jangan beri nasihat kalau nggak diminta. Kadang mendengarkan itu, tahan. Banyak orang Kristen yang ngaku-ngaku konseling, tapi baru dengerin curhatnya 10 detik udah dikasih, kamu harusnya begini, harusnya begitu. Kan Tuhan begini, ayat firman Tuhan begini. Bapak Ibu Saudari, saya sangat percaya kepada kebenaran Injil. Tapi kita juga diberi hikmat untuk mendengarkan, mengasihi. Mendengarkan, menahan ego untuk ngomong, diem dulu, itu kasih. Jadi yang biasanya mulutnya tahan diri. Yang biasanya suka menyimpulkan waktu orang cerita, tahan diri. Itu kasih sesama manusia. Dan Anda yang biasanya mendengarkan orang lain juga harus cari berdoa minta orang yang nggak sembarangan. Jangan orang yang mulutnya comberan. Cerita sekali, seluruh gereja tahu. Waduh, ini orang-orang yang tidak tahu diri. Ya, hindari orang seperti ini. Jadi berdoa, cerita gitu ya. Cerita masalah jangan dijadikan bahan pasar, gosip. Anda berdosa. Kalau ada masalah orang, harusnya Anda cuma yang dengar, Anda nyebarin, sak jagat raya, sak kampung ngerti gitu ya. Jangan. Kecuali Anda sudah diberitahu, oh bisa ceritain ke siapa, minta tolong ke siapa. Misalnya dulu Mas Noto ada temannya yang punya masalah, terus Mas Noto minta izin sama dia, terus berbicara kepada saya dan saya ikut membimbing begitu. Nah, itu berdasarkan izin nggak apa-apa. Namanya referral kalau dalam konseling psikologi Kristen ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudari, lihat penutupnya di ayat 16. Dan
Orang dan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Siapa ya doa orang benar? Itu tadi, orang yang punya persekutuan, saling mengaku dosa, dan sembuh tubuh, jiwa, dan rohnya. Banyak orang suka ngutip ini, doa orang benar, apa besar kuasanya? Wes bener durung tubuh, jiwa, dan rohnya. Mulutnya udah bertobat belum? Lagi stres enggak? Apakah penuh kemarahan? Apakah sudah saling mengampuni, minta ampun sama Tuhan, dan saling mengaku dosa? Buru-buru aja karena ayatnya bagus toh. Tuh orang benar besar kuasanya. Baca dulu dong konteksnya di ayat-ayat atasnya. Ini bicara soal persekutuan, saling mengaku dosa supaya sembuh. Bapak saudari, karena itu saya mohon jaga tubuh Anda, tidurlah yang cukup. Yang sehat adalah tidur jam 10, bangun jam 6. Iya, nggak bisa dibalik-balik. Banyak anak muda yang balik-balik. Saya tidur jam 6, bangun jam 1. Nggak bisa. Organ tubuh Anda berantakan itu. Dan kalau organ tubuh Anda berantakan, jiwa Anda stres. Kalau jiwa Anda stres, maka Anda susah mendengarkan bisikan Roh Kudus, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Rasanya susah. Mari kita minggu-minggu ini dan seterusnya. Tuhan ingat janjinya, Ia setia dan memelihara kita, tapi tanggung jawab kita juga harus ambil bagian dalam melihara tubuh, jiwa, dan roh. Berceritalah. Dan harus dari Anda. Dan harus dari inisiatif saya juga. Dan saya terus melakukannya sampai sekarang. Ingat, berbicaralah kepada orang yang bisa dipercaya, jaga kesehatan tubuh, jangan terlalu sering bersosial media, perbanyak bicara tatap muka dengan suami, istri, anak ya. Atau itu tadi cari orang yang bisa curhat ya. Dan kemudian juga tetap pelihara dalam doa dan firman Tuhan dan persekutuan seperti ini. Tuhan Yesus memberkati karena Dia setia dan Dia yang memelihara kita akan menggenapinya. Haleluya, haleluya. Amin.